Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI yang berbahagia, senang sekali pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita setiap pekannya. Pada hari ini, tepatnya di bulan Rajab, ini adalah bulan yang sangat istimewa karena senantiasa Rasul mendoakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Karena kita mau menuju Ramadan, maka bulan Rajab ini penentu untuk bagaimana nanti di bulan Ramadan. Hari ini kita akan mengkaji bagaimana keistimewaan dan peristiwa-peristiwa di bulan Rajab. Kita telah bersama dengan narasumber kita yang hadir hari ini di studio, yaitu Ustazah Muallimah kita, Ustazah Elvi Zahra Pane. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Juni? Baik, alhamdulillah ini Ustazah. Ustazah, jadi hari ini kita mau bahas tentang bulan Rajab ini ya Ustazah ya. Baik, kepada pemirsa sekalian, sebelum kita kepada kajian tentang bulan Rajab, untuk mengambil berkah, marilah bersama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori'ah kita, Zalfa Imaratul Muhdithah. Kepada qori'ah kami persilahkan. Qori'ah kita ini akan membacakan Quran Surah At-Taubah ayat 36 tentang bulan Rajab yang termasuk dalam bulan-bulan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah.
Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qori'ah kita yang sungguh berprestasi tentunya. Sudah banyak piala yang diraih dari ananda kita tadi, ananda kita Zalfa Imaratul Muflihah. Apa yang dibacakan tadi kita sama-sama mendengar dalam Quran surah At-Taubah. Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan ada 12 bulan, dan di dalam 12 bulan itu dijadikanlah langit dan bumi, dan di dalam 12 bulan itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Kita langsung saja ke Ustazah ini saja. Kalau dari dibacakan qori'ah kita tadi tentang adanya 4 bulan haram yang berarti istimewa di antara 12 bulan itu Ustazah. Apa yang dimaksud 4 bulan haram ini Ustazah? Tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bulan yang disebutkan tadi ya dalam qori'ah kita baca itu, ya, di antara 4 bulan yang disebutkan ada di dalamnya itu bulan Zulqa'dah, ya, bulan Zulhijjah, Muharram, dan bulan yang sekarang ini kita sedang jalani, Bu Juli, yaitu bulan Rajab. Ya, di dalam Al-Quran surah At-Taubah tadi yang sudah dibacakan oleh qori'ah kita, ya, disebutkan di situ, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya, sesungguhnya bilangan bulan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, minha arba'atun hurum. Ya, di antara 12 bulan itu, ya, di mana Allah menciptakan langit dan bumi, di situ ada 4 bulan yang hurum. Ya, hurum di sini artinya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasan berikutnya yaitu 4 bulan ini kita tahu, ya, apa-apa saja bulannya itu adalah
teks hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ya bahwa salah satu mutawaliyat, ya 3 bulan yang disebutkan di sini tiga bulan berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, wa Rajab Mudhar, dan ada 1 bulan yang tidak beriringan dengan 3 bulan lainnya, yaitu bulan Rajab yang disukai oleh suku Mudhar, ya baina Jamad wa Sya'ban. Nah, bulan Rajab ini dia berada di antara bulan Jamad, ya Jamadil Akhir, dan bulan Sya'ban. Nah, adapun Masya Allah keistimewaannya ya bulan Rajab ini ya, di mana Allah Subhanahu wa taala selain menyebutkan dalam Al-Qur'an tadi surah At-Taubah, dan Rasulullah juga menyebutkan ya keistimewaan artinya kedudukan bulan Rajab ini, juga bulan Rajab ini memiliki nama-nama yang luar biasa ya dalam dalam bahasa Arab ya, ada nama-namanya, yaitu pertama bulan ini disebut sebagai bulan At-Tarjib, ya, yaitu bulan yang diagungkan ya, Rajab ya, dari derivasi dari At-Tarjib ya, artinya bulan yang diagungkan ya. Kemudian bulan ini juga disebut dengan bulan Al-Asab, yang dalam bahasa Arab ya pengertian ini berarti bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menuangkan ya rahmat dan limpah karunia-Nya ya kepada umat Islam ya, kepada kita semua, sehingga bulan ini juga disebut dengan bulan Al-Asab. Lalu bulan ini juga disebut dengan bulan damai, atau secara bahasanya disebut dengan bulan Al-Asam, yang artinya bulan ini tuli. Maksudnya tuli itu adalah bulan yang sunyi dari mendengar pasukan perang ya, karena kita tahu memang orang Arab itu ya ahlu harbin wa qital ya, suka berperang memang ya, suka berperang, suka bertengkar gitu bahasanya ya, temperamental gitu. Sehingga ketika ada bulan Rajab ini ya, seseorang yang ketika dia melihat ayahnya pernah dibunuh oleh seseorang, nah pada bulan Rajab ini atau bulan haram ini tidak melakukan balas dendam gitu. Jadi terhenti sama sekali ya, Ustaz? Terhenti sama sekali. Jadi jadi karena masih bulan Rajab ini, tunggu ya sampai bulan yang lain gitu ya. Kalau misalnya mau balas dendam, sampai segitunya ya. Kemudian bulan ini juga disebut dengan bulan Ar-Rajam ya. Ar-Rajam itu sebenarnya artinya ya, kalau kita baca ta'awudz ya Bu Juli, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi sebenarnya Ar-Rajam ini lebih kepada arti setan yang kena rejam ya, kena lempar gitu, sampai mati gitu bahasanya. Rajam itu kan hukum yang melempar seseorang yang bersalah sampai mati gitu ya. Jadi Ar-Rajam itu artinya rajam, lempar ya. Maksudnya sini adalah melempar setan ya, sehingga kita tidak begitu bebas menyakiti orang lain kalau sudah sampai kepada bulan Rajab ini atau bulan haram ya. Tentu saja bukan hanya bulan Rajab yang disebutkan Allah tadi, ada 3 bulan lainnya. Kemudian bulan ini juga termasuk bulan yang diberkahi ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya, yang artinya ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami menemui bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Jadi semacam estafet gitu Bu ya. Kalau misalnya kita lihat ya, bulan Rajab ini sebenarnya adalah bulan menanam ya. Kebiasaan orang-orang Arab dulu itu menanam di bulan Rajab, dan bulan Sya'ban itu bulan menyiram ya, sedangkan bulan Ramadan itu adalah bulan di mana mengambil panen ya, atau menuai hasil. Sehingga kalau kita yang mau melakukan ibadah itu, Rasulullah sudah memotivasi kita dari mulai bulan Rajab, semacam perjalanan membantu kita gitu untuk bisa effort gitu nanti mendapati bulan Ramadan gitu. Jadi dimulai dari bulan Rajab itu. Ya, jadi Rajab bulan menanam ya, kemudian Sya'ban bulan menyiram ya, dan Ramadan tentu saja bulan menuai hasil. Menuai hasil. Tapi bagaimana seseorang bisa menuai hasil kalau dia belum menanam dan menyiram?
Sebab itu kita mulai dari bulan Rajab ini. Dan bulan ini adalah bulan yang di malam-malamnya adalah bulan yang mustajab, ya, di mana Rasulullah mengatakan bahwa malam-malam Rajab itu adalah malam di mana dikabulkannya permintaan-permintaan. Jadi Masya Allah luar biasa ya kalau dilihat dari definisi dari bulan Rajab ini, ya, ditambah lagi bulan ibadah. Nah ini menarik ini Ustazah. Tadi kalau dikatakan di bulan ini menanam, berarti kan ada yang ditanam. Nah, ibadah-ibadah apa yang akan kita lakukan di bulan Rajab? Tapi sesaat lagi Ustazah akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetaplah Anda masih bersama kami. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Dalam hari ini kita akan membahas tentang keistimewaan dan peristiwa-peristiwa di bulan Rajab. Bulan yang saat ini sedang kita jalani dan hari ini itu masuk pertengahan, ya, sudah masuk pertengahan puasa dari Ayyamul Bid, tengah bulan Rajab. Baik Ustazah, kalau tadi Ustazah menyebutkan bahwa di bulan Rajab inilah kita menanam. Apa yang kita tanam, maksudnya ibadah-ibadah apa yang keutamaannya dilakukan di bulan Rajab ini Ustazah? Tafadhol. Baik pemirsa, ya tentu saja kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita masih diberikan kesempatan demi kesempatan ya terus menanam kebaikan, terutama disampaikan kita di bulan Rajab yang mulia ini. Tentu saja ya dalam beberapa literatur hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyarankan kita ya untuk beristighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ra'aitu lailatal mi'raj nahran, dalam sebuah hadis, ma'uhu ahla minal asal wa abrada minal thalj wa atyabu minal misk. Ya, jadi pada malam Lailatul Mi'raj ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengadakan perjalanan malam ya Isra wal Mi'raj, Rasulullah itu melihat ada sebuah sungai yang airnya itu lebih manis dari madu dan lebih sejuk daripada salju atau daripada es ya, dan lebih wangi ya daripada kasturi. Lalu Rasulullah bertanya, liman hadza ya Jibril, gitu. Ini untuk siapa? Diperuntukkan untuk siapa ya Jibril? Lalu Jibril menjawab, liman shalla alaika fi Rajab, bagi orang yang berselawat kepadamu ya pada bulan Rajab ya. Walaupun mungkin dari segi kualitas hadis ya kita boleh mengamalkan hadis-hadis yang fadailul amal. Kemudian di samping itu juga Rasulullah mengatakan anibu ila rabbikum ya wastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram wa huwa Rajab. Ya, anibu ilallah ya artinya kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah kamu dari dosa-dosa kamu dan jauhilah maksiat, terutama pada bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan haram. Sebagaimana kita tahu ya bahwa di bulan-bulan haram itu segala sesuatu ibadah yang dilakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali lipat dibanding hari biasa atau bulan biasa. Dan begitu juga ya perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya, yang sifatnya maksiat juga dilipat gandakan, lipat ganda ya Ustazah. Dosanya. Jadi jangan mau lipat ganda amalan aja ya Ustazah, dosa bisa lipat ganda juga di bulan ini, Masya Allah. Iya, jadi kita harus berhati-hati ya. Tentu saja istighfar itu menjadi amalan yang harus pertama kali kita tanam ya, karena segala amalan-amalan lain itu bisa dikalkulasikan ya manakala kita itu sudah diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang paling banyak beristighfar. Ya, dalam satu hari itu Rasulullah mengatakan inni astaghfirullah aktsar min mi'a marrah ya. Saya, kata Rasulullah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari 100 kali. Ya, ada yang mengatakan 70 kali. Bisa dikatakan Rasulullah itu adalah manusia yang maksum ya, yang tidak lagi ada dosa dan mubasysyar bil jannah, orang yang sudah pasti masuk surga. Nah, kalau kita yang belum tahu ya, bahkan kita bukan keturunan Nabi juga ya kan, alangkah malunya kita tidak pernah ya mau beristighfar ya, dan malas gitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi memang Rasulullah saja yang maksum, Rasulullah melazimkan ya istighfar setiap hari itu setidaknya lebih dari 100 kali. Bisa kita bayangkan orang yang sudah maksum tapi dia masih Beristighfar melazimkan banyak begitu istighfar ya, kepada Ustazah? Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua tentu saja ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ya afdalu as-shalah ba'dal maktubah jawful lail. Ya, sebaik-baik solat itu setelah melakukan solat wajib adalah solat yang dilakukan di tengah malam. Ya, sebagaimana kita tahu ya, banyak sekali qiyamul lail ya, bisa tahajud, bisa solat hajat, bisa solat mutlak ya, bisa juga qiyamul Ramadan yang termasuk qiyamul lail ya, dan tentu saja qiyamul lail yang di sini yang dimaksudkan bisa dilakukan di bulan Rajab. Ya, kalau Ramadan itu kan khusus ya. Ada tarawih. Tarawih itu khusus memang di bulan Ramadan. Nah, Jauful lail wa afdalus siyam. Lalu Rasulullah menambahkan lagi wa afdalus siyam ya ba'da syahri Ramadan, yaitu saum ya fi syahril Muharram. Jadi kalau ada orang yang mau melakukan puasa ya, puasa-puasa setelah puasa Ramadan, artinya puasa yang dinilai luar biasa nilainya ya, berganda nilainya di sisi Allah, tentu saja di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita sebutkan tadi ya, ada 4 bulan ya, di antaranya bulan ini, bulan Rajab. Jadi ibu-ibu ya ataupun anak gadis ya yang masih produktif ya, untuk kalau bisa gencar ya untuk mengganti puasanya di bulan Rajab ya. Kalau memang sepanjang tahun ini agak terlewat dan terlupa ya. Biasa itu Bu ya, kalau misalnya udah mau dekat-dekat bulan Rajab, baru bulan teringat, Sya'ban, nah gitu baru ya, teringat, ih belum, masih ada hutang ternyata gitu ya. Boleh dilakukan atau diganti ya di bulan Rajab dengan niat juga niat puasa ganti nggak masalah, tapi dia akan mendapatkan pahala yang sama, yaitu pahala Rajab juga. Jadi karena beriringan melakukan di bulan Rajab. karena begitu, dilakukan di Ustazah. bulan Rajab. Ya, Masya Allah ya. Jadi jangan lupa ya ibu-ibu ya. Apalagi puasa sunnah juga ya Ustazah ya. Puasa sunnah juga. Jadi mulai Rajab, Sya'ban. Nah, Rasulullah itu di beberapa riwayat memang disebutkan paling banyak melakukan puasa itu di bulan Rajab dan Sya'ban. Walaupun memang ada beberapa hadis yang lain juga menyebutkan Rasulullah itu sekali berpuasa, kemudian setelah banyak berpuasa, kemudian tidak puasa lagi. Ya, artinya Rasulullah tidak menjadikan Rajab itu keseluruhannya berpuasa, karena dia tidak ingin menyusahkan umatnya nanti. Kalau sahabat atau umatnya lihat Rasulullah itu berpuasa sepanjang Ramadan, sepanjang Rajab dan sepanjang Sya'ban, khawatir gitu. Itu jadi wajib nanti. Nah, jadi Rasulullah sekali melakukannya ya, sekali meninggalkannya. Tapi paling banyak memang dilakukan di bulan Rajab tadi. Ya, semacam persiapan gitu ya Bu ya, kalau orang estafet gitu ya. Nah, dari Rajab kita sudah mulai puasa, sehingga nanti kalau sudah datang bulan Ramadan, badan itu sudah terbiasa, sudah tidak kaget lagi. Namun Rasulullah memberi wanti-wanti memang idzan tasaffa Sya'ban fala tasumu. Nah, kalau kamu sudah sampai di bulan pertengahan Sya'ban ya, artinya kalau dari tadi awal Rajab kita sudah puasa, terus sampai pertengahan Sya'ban itu terus puasa ya. Kalau bisa ya, nanti kalau sudah pertengahan menuju akhir, itu kalau bisa diberhentikan. Bukan berarti tidak boleh, tidak menjadi haram. Yang haram itu adalah 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu memang tidak boleh puasa, karena ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la tuqaddimu Ramadan biyaum atau bisaum yaum wala yaumain. Artinya tidak boleh mendahulukan Ramadan itu 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Bisa jadi nanti kan orang berpikir atau jadi kayak puasanya itu nyambung gitu Bu Julia kan. Itu dia puasa apa gitu, puasa Sya'ban kah atau puasa Ramadan itu, karena ada hari syak di situ. Ya, hari syak itu adalah hari yang kita belum tahu ya, apakah besok itu sudah hari ini termasuk hari terakhir Sya'ban, besok itu Ramadan, atau hari ini masih 29 gitu, besok masih 30 Sya'ban. Jadi kalau di Indonesia mungkin hari pemantauan hilal begitu ya, ya Ustazah hari ya? Pemantauan hilal, atau kalau ibu-ibu tuh apa tuh, hari apa tuh, hari motong gitu ya, Punggahan katanya gitu punggahan ya Ustazah ya. gitu. Itu kalau bisa udah nggak usah puasa lagi. Baik Ustazah, nah terkait dengan amalan di bulan Rajab, tadi Ustazah mengatakan disinilah pemanasannya nih sebelum menuju Ramadan.
kira-kira puasa sunnah apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini? Mengingat hari ini sudah masuk 13 Rajab ya Ustazah. Tepat dulu. Baik, ada beberapa sunnah yang muakkad ya yang dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya itu puasa Yaumul Itsnin wal Khamis. Ya, jadi puasa di hari Senin dan hari Kamis itu bisa dilakukan ya oleh kita yang sekaligus ingin mendapatkan pahala puasa Rajab. Ya. Kemudian ada puasa Ayyamul Bid. Ya. Ayyamul Bid ini adalah puasa 3 hari ya di bulan berjalan Hijriyah, yaitu dimulai dari tanggal 14, dimulai dari tanggal 13, 14, 15. Walaupun memang ada riwayat lain yang mengatakan di tanggal 14, 15 dan 16 itu masih bisa Ayyamul Bid. Jadi kalau ada orang yang ini hari Kamis sudah masuk nih 13 ya, kemudian besok 14, besoknya lagi Sabtu berarti 15 dan ternyata terlewat gitu. Maka kita bisa saja puasa di hari Jumat, Sabtu, Ahad dan mungkin nyambungnya lagi ke hari Senin. Tapi memang kalau dalam literatur hadis tidak ada memang hadis yang mengkhususkan ya, misalnya mesti di tanggal 1 Rajab begitu ya, mesti di di tanggal 15 Rajab gitu ya, tidak ada memang secara khusus. Baik, jadi Ayyamul Bidnya ini secara umum di semua bulan, tetapi di bulan Rajab ini lebih afdol lebih gitu afdol. ya, Dan boleh mempuasakan misalnya puasa kayak puasa Daud atau puasa Senin Kamis, puasa sehari besok berbuka atau digabung dengan hari-hari yang ada sunnahnya, misalnya ibu mulai hari Ahad, Senin ya, atau dia mulai dari Senin, Selasa, Rabu, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu diiringi dengan hari-hari sunnah, itu boleh. Jadi dia puasa 3 hari tapi ada hari sunnahnya gitu. Misalnya Jumat, Sabtu, Ahad, ada Senin gitu, langsung dipuasain hari Senin juga gitu. Jadi itu juga memberi semangat gitu untuk kita menambah ibadah kita di bulan ini. Baik, di bulan Rajab ya Ustazah ya, apalagi dilipat gandakan, ini kita paling suka ini yang double-double kalau pahala ya Ustazah ya. Baik Ustazah, tadi terkait juga masih dengan bulan Rajab ini, selain amalan istighfar dan memperbanyak bulan puasa, memperbanyak berpuasa, apalagi hal-hal yang baik kita lakukan, walaupun ini Rajabnya tinggal setengah lagi ya Ustazah, tinggal 2 pekan lagi. Baik ya, jadi selain tadi saya sebutkan di awal juga Qiyamul Lail ya, karena malam-malam Rajab itu adalah malam-malam al-mustajab. Jadi Qiyamul Lail itu juga salah satu ibadah yang favorit sebenarnya ya, dan muakkad juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentu saja ada ibadah-ibadah lainnya ya, selain istighfar tadi ya, tentu saja ya istighfar ini sangat erat kaitannya sebenarnya berhubungan dengan pembersihan diri dan juga membersihkan hati kita ya dari hal-hal yang buruk ya. Misalnya kita punya masalah dengan keluarga ya, kita punya masalah dengan suami ya, anak ya, orang tua, mertua, tetangga gitu ya. Nah, inilah bulan dimana kita harusnya lebih berusaha lagi gitu untuk bisa memperbaiki diri kita dengan selain beristighfar ya, karena istighfar aja itu tidak bisa menghabiskan dosa-dosa kalau memang ada hak-hak orang lain yang tidak tertunaikan ya, misalnya kita pernah menyakiti orang lain gitu ya, atau pernah mengambil hak orang lain, nyuri mangga orang misalnya gitu ya, atau misalnya berhutang lalu kemudian tidak membayar-bayar, itu kan termasuk ya hak-hak orang yang terabaikan. Nah kalau misalnya kita tahu benar bahwa eksistensi dari istighfar itu bukan hanya membersihkan diri kita saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga istighfar itu dibarengi dengan bertaubat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang sifatnya kepada Allah istighfar, perbaiki diri, tidak lagi mengulangi dosa-dosa lama ya, berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosa yang lalu ya. Kemudian kepada manusia tentu saja harus ada hal-hal yang tadi ya, kepada manusia itu kita harus minta halal ya. Mungkin pernah kita ribahi ya, kita gosip sama teman gitu tentang dia gitu ya. Kemudian juga tadi saya sebutkan dengan orang yang pernah kita sakiti dari segi uangnya gitu, harus kita balikkan. Jadi kepada manusia memang harus diselesaikan ya Ustazah? Harus diselesaikan, nggak bisa. Karena syarat taubat itu tidak akan diterima Allah ya. Jadi kalau misalnya ini kan ada orang nanya ya Ustazah gitu, saya tuh kalau taubat itu
sholat sunnah taubat saya tuh banyak gitu ya, saya istighfar banyak. Tapi kalau masih ada hubungan dengan orang lain ya, apakah hak-hak orang lain yang terzolimi ya, seperti uang orang kita pakai nggak kita bayar-bayar, nggak kita minta halal, ya tetap saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tadi ya istighfar, kemudian paketnya ada taubat di situ, qiyamul lail, kemudian ya sholat sunnah lainnya yang juga muakkad ya bisa kita lakukan, sholat sunnah duha atau isyraq ya. Isyraq itu tentu saja mendahului dulu sholat subuh di masjid ya, kemudian kita tunggu ya sampailah matahari terbit, sampai matahari kira-kira sudah 1/4 jam naik baru kita sholat sunnah isyraq ya. Kemudian tadi ada puasa ya, dan tentu saja sedekah. Nah ini juga termasuk hal yang luar biasa banyak pahalanya ya Bu Juli ya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, segala sesuatu yang dulu pernah kita lakukan di masa lampau yang sifatnya berdosa bisa kita hapus atau kita cover ya, dengan cara apa? Dengan cara kita perbanyak sedekah ya. Karena kalau kita meninggalkan sholat lah misalnya, atau hal-hal yang sudah lampau-lampau itu sulit untuk kita mengejar kembali ya, karena waktu tidak akan mudah berputar ya. Jadi caranya gimana gitu? Dengan kita bersedekah, kita niatkan bahwa Allah menerimanya sebagai ganti menghapus dosa-dosa kita yang sudah lama atau baik, lampau. Ustazah, kalau Ustazah hal-hal seperti tadi dikatakan bersifat kepada manusia nih Ustazah, hutang orangnya udah entah di mana Ustazah, atau digibah orang yang entah udah di mana begitu Ustazah. Ini apa yang bisa dilakukan untuk bisa menebus kesalahan-kesalahan kepada manusia yang orangnya tak bisa lagi dijumpai Ustazah? Baik, kalau yang hubungannya dengan hutang itu bisa aja kita konversi ya, berapa hutang kita sama dia. Lalu karena orangnya nggak ketemu lagi atau mungkin sudah tiada tapi kita nggak punya beritanya ya, kita bisa sejumlah uang yang kita sudah hutangi gitu kita berikan kepada yang berhak ya. Misalnya kita sedekahkan kepada fakir miskin, lalu kita niatkan atas nama orang yang sudah kita utangi. Jadi pahala untuk dia. Ya, jadi dia mungkin masih berharap uang itu akan diberikan kepada dia ya, kepada beliau, tapi mungkin karena dia juga nggak bisa mencapai kita ya, menjumpai kita juga nggak tahu dia di mana ya, di benua mana gitu ya. Jadi caranya kita yang sudah ngerti ya, kita yang ngerti berapa hutang kita kepada beliau, lalu atas nama beliau itu kita niatkan, ya Allah sedekah si fulanah atau si fulan, karena aku dulu pernah berhutang pada beliau tapi belum sempat membayarnya. Nah itu kalau yang sifatnya hutang. Nah kalau sifatnya ribah itu ya memang ada ulama yang mengatakan ya nggak mesti juga kita jumpa ya sama orangnya gitu. Misalnya saya pernah, maaf ya Bu Juli ya, saya pernah gosipin Bu Juli nih. Kemudian saya bilang sama Bu Juli, maaf ya, saya pernah gosipin Bu Juli. Ya malah tambah runyam ya Bu Juli ya. Bu Juli bilang, kapan kamu pernah gosipin saya rupanya. Jadi malah selama jadi ini bertengkar ya, Ustazah? bertengkar, malah tambah parah ya kan. Maka ada ulama yang mengatakan baiknya kamu itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa orang yang kamu katai. Nah, jadi kalau minta ampun kepada orang tadi, minta ampun dosa-dosanya. Minta ampun, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa orang yang pernah kukatai atau kugosipin gitu. Tapi syaratnya nggak boleh ngatai lagi. Jadi bukan berarti itu sebuah pembenaran ya. Mentang-mentang boleh mengistighfar kepada Allah minta diampuni orang itu, besok-besok ngegosip lagi nanti kan minta ampun lagi sama Allah. Ya nggak mungkin ya. Kalau kayak gitu ya sama saja tidak bertaubat ya Ustazah, tidak bertaubat ya. Artinya balik lagi kepada perbuatan lamanya yang tercela. Baik, ini menarik sekali kajian kita, hal-hal yang banyak sering terjadi di masyarakat itu Ustazah ya. Baik, nanti kita akan bahas lagi nih Ustazah. Sebenarnya bulan Rajab ini ada peristiwa-peristiwa penting di dalam bulan Rajab. Tapi kita bahasnya sesaat lagi ya Ustazah. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Hari ini kita membahas keistimewaan di bulan Rajab dan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Ustazah, tadi kalau kita sudah membahas pengertian dari Rajab itu apa, amalan yang dilakukan di dalamnya apa,
peristiwa-peristiwa di bulan Rajab ini ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Bisa diceritakan Ustazah? Baik pemirsa yang saya hormati ya, tentu saja karena kemuliaannya tentu saja ada peristiwa-peristiwa penting ya yang terjadi di sepanjang bulan Rajab ini yang tercatat oleh sejarah. Yang pertama itu ya adalah Ibunda Aminah ya, ibunda tercinta dari Nabi kita Muhammad SAW itu ya, ketika pertama kali mengandung Nabi kita Muhammad SAW itu terjadinya pada bulan Rajab. Ya, jadi kalau kita hitung, kalau ibu-ibu mengandung itu ada 9 bulan ya, dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah ya. Akhirnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun gajah. Itu yang pertama. Jadi keutamaan Rasulullah ya dilahirkan itu bermula dari mulai bulan Rajab ya. Jadi bulan Rajab itu di mana Nabi kita baru mulai dikandung oleh Ibunda Aminah. Nah, kemudian yang kedua ya, peristiwa yang tentu saja adalah peristiwa sejarah yang luar biasa adalah peristiwa di mana Nabi SAW di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk hiburan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita ya. Kenapa? Karena memang pada tahun itu disebut dengan tahun kesedihan ya, Amul Huzn, di mana pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ya, kemudian tidak berselang lama, hanya dalam hitungan bulan ya, dalam riwayat dikatakan hanya terhitung 5 pekan ya, 5 pekan ya, terhitung bulan ya, dalam tahun yang sama ya beliau kehilangan istri tercintanya yaitu Khadijah binti Khuwailid ya, di mana kedua orang ini adalah orang-orang yang sangat menopang dakwah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai bahasanya itu orang-orang Quraisy itu bilang udah nggak ada lagi backingnya Nabi Muhammad ini ya, udah nggak ada lagi backing Muhammad itu ya, Abi Thalib udah nggak ada ya, Khadijah sudah nggak ada ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesedihan yang luar biasa itu diberikan hadiah gitu, hiburan ya, tasliyah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa di Isra dan Mi'rajkannya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, sebagaimana kita tahu juga bahwa ya nabi kita itu ya sempat ya berziarah ke Baitul Maqdis di ya, Palestina, ke Palestina, di mana Baitul Maqdis itu adalah kiblatul ula ya, kiblat pertama umat Islam ya sebelum berpindah ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya, itu menandakan bahwa ada substansi ya yang luar biasa di mana Allah itu menaikkan ya atau memperjalankan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Mi'raj itu. Menandakan bahwa ya Palestina itu memiliki eksistensi yang luar biasa ya, yang memberikan kita pandangan bahwa Allah memberikan porsi yang luar biasa kepada Palestina, kepada Baitul Maqdis. Nah, kemudian ya selain dua hal tadi ya, ada beberapa peristiwa lain juga ya, di mana di bulan Rajab itu ya ada kisah di mana Raja An-Najasyi, yaitu raja yang sebagaimana kita tahu dalam sejarah ketika Rasulullah hijrah pertama ke Habasyah ya, waktu itu Rasulullah belum ikut hijrah ke Habasyah ya, masih beberapa orang. Nah, orang yang paling berjasa ya dalam hal bahasanya itu dalam mengayomi ya, bukan hanya menerima saja tetapi juga mengayomi ya, melindungi, itu adalah Raja An-Najasyi. Dan Raja An-Najasyi ini ya pada bulan Rajab pada tahun 9 Hijriah mangkat ya atau wafat ya pada bulan itu, sehingga kita mengingatkan bahwa di bulan Rajab ada satu peristiwa di mana Raja An-Najasyi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya di bulan yang sama, di bulan Rajab itu satu imam besar ya, imam yang paling banyak dipakai mazhabnya di Indonesia itu Imam Syafi'i rahimahullah taala, juga wafat di bulan yang sama yaitu bulan Rajab ya. Dan kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bagaimana kita tahu beliau adalah khalifah yang adil ya di masanya, walaupun usia usia beliau itu waktu mangkat itu sangat
muda ya, sekitar 30-an atau 35 gitu. Tetapi ya beliau juga adalah khalifah yang sangat adil ya. Dan beliau juga wafatnya di bulan Rajab. Dan yang mungkin terakhir ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau ini namanya tak asing ini ya, Ustazah, ya. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini juga adalah orang yang sangat berjasa ya, manakala dia menaklukkan atau memfutuh gitu bahasanya, ekspansi Baitul Maqdis atau Al-Aqsa sekarang ya, sehingga Al-Aqsa bebas kala itu di tangan kaum muslimin. Jadi di antara banyak peristiwa ini bisa mengingatkan kita gitu, dan juga memupuk semangat kita ya untuk lebih berjuang gitu ya, bahwa dalamnya itu ada cerita Salahuddin, ada cerita Isra wal Mi'raj di mana Rasulullah juga ke Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis sebelum perjalanannya ke langit. Baik. Nah, tadi menarik sekali Ustazah, ada banyak cerita di sana. Jadi kalau kita kaitkan kepada Baitul Maqdis yang mungkin sekarang kita mengetahui, bahkan seluruh dunia mengetahui keadaannya dijajah kalau kita katakan begitu. Jadi apakah ada amalan-amalan tersendiri untuk mendoakan Baitul Maqdis atau berjuang kepada Baitul Maqdis di bulan Rajab ini khususnya Ustazah? Baik, tentu saja ya, kalau kita sholat malam kita tidak lupa ya untuk menyelipkan doa kita ya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena sejatinya memang kita tidak bisa membantu mereka dalam bentuk yang lain ya, selain mungkin doa dan juga mungkin donasi. Jadi kalau misalnya pernah ya suatu ketika saya itu ketemu dengan orang Palestina, ya dia bilang, kalau kalian datang untuk mendoakan kami, artinya kalian mendoakan kami. Sekarang coba saya tanya, doa siapa sih sebenarnya yang paling dimakbulkan? Apakah doa kalian orang Indonesia, atau artinya bukan mengecilkan? Coba kalau dilihat dari segi keadaan mereka yang sangat luar biasa terzalimi, karena memang orang-orang yang terzalimi itu kan doanya makbul ya. Nah, sementara kita kan bisa dikatakan kita ini hidup dalam keadaan aman ya, sentosa gitu. Artinya walaupun kita dalam keadaan susah, tapi kita tidaklah sepelik mereka gitu. Sehingga ketika kita doa pun ibaratnya masih kalah sebenarnya doa kita sama doa mereka gitu ya. Cuma ibaratnya kalau orang kita bilang daripada ya kan. Nah, kan lebih baik kita berdoa daripada kita tidak mendoakan sama sekali. Dan itu pasti ada sumbangsi, karena setiap orang itu kan punya kelebihan ya, mungkin ada ibadahnya atau dosanya yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak apa-apa kita doa aja dengan husnudzon kita kepada Allah, bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, tentu yang kedua ya, selain tadi ya kita mendoakan mereka, kita juga berusaha ya untuk kalau ada rezeki kita donasikan. Ya, karena kalau orang Palestina itu lebih butuh sebenarnya ya bantuan, ya bantuan makanan, obat-obatan ya dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita donasi berapa yang kita mampu ya, dan alhamdulillah ya sejarah Indonesia ini luar biasa ya, negara yang sangat-sangat dermawan sebenarnya ya. Orang-orangnya itu sangat-sangat dermawan, itu sangat-sangat loyal gitu. Kalau untuk memberikan sumbangsi kepada Palestina itu nomor 1 gitu. Apalagi di bulan Rajab, apalagi tadi keutamaan bulan Rajab wala siyama gitu kalau orang Arab bilangnya. Terlebih lagi itu dilakukan di bulan yang dimuliakan Allah ya. Dan ini bulan Rajab adalah bulan di mana kita bisa ya mengumpulkan pundi-pundi ya untuk kita hantarkan insyaallah kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Baik Ustazah, nah ini menarik sekali Ustazah, tapi kita masih kaji lagi nanti tentang bulan Rajab Ustazah. Sesaat lagi Ustazah setelah pesan berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita membahas tentang apa saja keistimewaan bulan Rajab dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Ustazah, tadi kalau kita sudah bicara tentang kalimat Rajab itu sendiri, keutamaan bulan Rajab, amalan di dalamnya. Ini di akhir segmen ini Ustazah mungkin bisa
ulangi kira-kira apa saja keistimewaan bulan Rajab ini dan ditutup dengan kesimpulan ataupun motivasi untuk umat muslim semua, Ustazah. Baik, mengutip satu hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Rajabus syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati, yang artinya Rajab itu adalah bulannya Allah. Ya, kemudian Sya'ban itu bulanku kata Rasulullah, dan Ramadan itu adalah bulan umatku. Nah, kalau kita lihat hadis ini ya, di situ ada motivasi di mana Rasulullah menyebutkan bahwa Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memilih bulan ini sebagai bulan yang luar biasa ya, bulan Allah, dan disebutkan man 'azzama syahrul Rajab faqad 'azzama amrallah. Jadi siapa yang mengagungkan bulan ini ya, dalam artian secara global ya, mengagungkan berarti menjauhkan dosa-dosa ya, bertaubat, beristighfar ya, lalu menambah amalan-amalan harian, membaca Al-Quran, ya, berzikir, ya, kemudian tadi berpuasa, ya, walaupun puasanya puasa wajib ya, maka dia sudah azzama amrallah, dia sudah mengagungkan apa? Perkara Allah Subhanahu wa taala. Maka wa man 'azzama amrallah, kata Rasulullah, adkhalahullahu jannatin na'im. Maka orang yang sudah ya mengagungkan perkara Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang diberikan banyak kenikmatan di dalamnya, atau jannatun na'im, wa aujabalahu ridwanul akbar, dan Allah memberikan beliau, atau Allah mewajibkan ya bagi beliau itu ridwan, ya, ridhonya yang mulia, yang besar. Jadi kalau kita lihat ya bahwa begitu agungnya Rasulullah mengatakan bulan Rajab ini ya, kemudian bagaimana Allah memberikan motivasi apa, Allah memberikan apa namanya itu ganjaran ya, yang besar, ganjaran ya, yang besar luar biasa bagi mereka yang melakukan ibadah-ibadah di bulan Rajab. Maka kita harusnya merasa ya Allah bersyukurnya ya pada kesempatan kali ini pemirsa ya, kita diberikan Allah ini apa namanya kebaikan-kebaikan yang banyak ya, masih diberikan kehidupan, masih diberikan nafas ya, alhamdulillah, sehingga kita bisa menggunakan waktu yang ada ya, yang di pertengahan, walaupun mungkin ini sudah pertengahan ya Bu Julia, 2 pekan lagi ya Ustazah, sampai akhir, tapi masih bisa kita lomba-lomba. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat ya. Dan kemudian tentu saja diikuti ya dengan bulan setelahnya, yaitu bulan Sya'ban, dengan berpuasa, bersedekah, tilawah. Nah, jadi memang banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab dan Sya'ban, nanti masuk ke Ramadan begitu ya Ustazah ya. Baik Ustazah, ini menarik sekali kajian kita hari ini, sudah dibahas secara mendalam tentang keistimewaan dan peristiwa di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari apa yang Ustazah ceritakan tadi Ustazah ya. Terima kasih Ustazah telah hadir hari ini memberikan kajian bersama kami di TVRI. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi umat semuanya. Amin. Baik, pemirsa, demikianlah kajian kita hari ini tentang apa bulan Rajab itu, apa keistimewaannya, apa saja peristiwa yang terjadi di dalamnya, dan ibadah apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab. Kembali kita senantiasa melantunkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan, bulan kita bisa memanen hasil. Demikianlah kajian kita hari ini tentang bulan Rajab dan keistimewaannya. Saya undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.